kompetisi akbar. Kompetisi akbar dibagi menjadi 2 putaran secara total. Putaran pertama, Ketua Aliansi. penilaian bakat. Putaran kedua, mendaki tangga surgawi. Saya menyatakan, putaran pertama, penilaian bakat resmi dimulai. Nangzi, tingkat rendah, dieliminasi. Orang berikutnya, Sekte Pala, Lanceng. Aku tidak menyangka Lancing dari Sekte Pala ternyata memiliki bakat tingkat menengah. Sekte Pala ini baru sekarang mendapat lancang seperti ini. Pasti hari ini mereka akan menjadi yang terakhir lagi. Lanceng, lanjut ke putaran berikutnya. Orang berikutnya, Jiang Juchan. Adik junior, aku pergi dulu. Jiang Juchan juga memiliki bakat tingkat menengah, benar-benar layak menjadi murid Luohai Raja Abadi. Jiang Juchan masuk ke putaran berikutnya. Orang berikutnya, Luohai Raja Abadi, murid pribadi barumu. Bai Yan. Dikatakan bahwa bakat orang ini bahkan lebih baik. Ternyata ungu, itu adalah bakat tingkat atas. Benar, aliansi Dao Lurus kita belum memiliki. Sudah berapa lama tak ada jenius seperti ini? Selain itu, dia baru berusia 18 tahun, dengan prospek tak terbatas. Tanpa Shen Li, aku adalah masa depan Kunlun Su. Shen Li, Shen Li, adik seperguruan. Shen Li, akhirnya kau datang mengakui kesalahanmu. Raja Abadi Anda salah paham. Aku datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Kompetisi akbar. Kau orang tidak berguna. Apa kualifikasimu ikut kompetisi akbar? Dia bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Kompetisi akbar adalah untuk murid dengan kultivasi tinggi. Apa hubungannya itu denganmu? Bailian gadis itu memiliki bakat besar, bakat yang bagus, tidak sepertimu. 10 tahun di sekte kau masih di pemurnian Qi. Benar-benar tidak berguna. Bagaimana Anda bisa menentukan kekuatan Balian? Lebih tinggi dariku. Shen Li, aku tahu kau tidak suka Bailian. Tapi bakat dan kemampuan Bailian memang lebih tinggi darimu. Kau seharusnya berhenti bersaing dengannya. Shen Li, berbicara untuk kepuasan sesaat adalah tanda kelemahan. Sekarang cepat turun untukku. Tunggu. Karena dia ikut kompetisi, maka dia harus diberi kesempatan. Karena ketua aliansi telah berbicara, maka yang mulia ini akan memberinya kesempatan. Naiklah. Kakak senior, aku akan naik. Tunggu saja saudara-saudara. Aku akan memberi kalian semua kejutan. Tunggu aku membawa kemuliaan kembali ke Sekte Pala. Adik seperguruan, kami percaya padamu. Mengapa Shen Li ini berdiri? Warna hijau. Adik junior masih belum membuat kemajuan apapun. Bakat tingkat rendah. Dia tidak punya kualifikasi untuk lanjut babak berikut. Shen Li, sekarang kau tak punya kualifikasi. Lawan aku lagi. Biru Chaos Pearl berubah warna. Ini baru permulaan. Berubah ungu. Shen Li tidak berguna. Bakatnya mirip dengan Bailian dari Kunlun Su. Ini belum berakhir. Hantu Phoenix. Anomali langit dan bumi.
Itu adalah bakat tingkat dewa. Phoenix berteriak. Apakah itu Shenli? Hantu Phoenix, anomali langit dan bumi. Itu adalah bakat tingkat dewa. Aku belum pernah melihat bakat seperti itu. Terlebih lagi itu, bahkan menyebabkan fenomena langit. Ini? Adik junior. Ini bakat tingkat dewa lagi. Kapan dia menembus? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Tidak mungkin. Makhluk tak berguna ini. Bagaimana bisa itu bakat tingkat dewa? Dia tidak mungkin bisa dibandingkan denganku. Tidak mungkin. Luhai Raja Abadi, apakah ini orang yang kau bicarakan? Shenli yang tak berguna rela tinggalkan sekte. Sepertinya Kunlunsu telah sia-sia membuang seorang murid berbakat. Sayang sekali. Adik junior kecil, kau yang terbaik. Kau nomor 1 di bawah langit. Ada apa? Aku jelas tidak melakukan apa-apa. Chaos Pearl benar-benar meledak. Adik junior, apa yang kau lakukan? Adik junior kecil, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Chaos Pearl, itu harta sihir tiada tanding dari aliansi Deolurus. Bagaimana Chaos Pearl bisa meledak? Kakak senior, cepat bujuk kakak senior. Chaos Pearl ini jelas dihancurkan olehnya. Jika seseorang menyelidiki tanggung jawabnya, kejahatannya akan merenggut nyawanya. Benar sekali. Chaos Pearl ini adalah harta tertinggi aliansi Deolurus kamu. Menghancurkan harta tertinggi adalah kejahatan yang tak termaafkan. Penjaga, bawa Shenli ke alam refleksi. Hentikan. Berani-beraninya kalian menyentuh adik junior kecil. Meskipun Chaos Pearl ini hancur, dia benar-benar memiliki bakat tingkat dewa. Bakat yang luar biasa seperti itu. Luhai Raja Abadi, kau penjarakan dia di alam refleksi sebagai hukuman. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ketua aliansi, jika Chaos Pearl telah hancur, maka kompetisi ini tidak dihitung. Ketua aliansi, aku benar-benar ingin mengakui, kakak senior memang punya bakat tingkat dewa. Namun, sebulan lalu kakak senior hancurkan akar spiritualnya sendiri, mencabut tulang abadi miliknya sendiri. Seluruh Kunlunsu tahu ini. Aku tak tega melihat kakak senior memalsukan bakat tingkat dewa lagi. Oleh karena itu, aku akan memberitahu semua orang kebenarannya. Kakak senior, kau beritahu mereka, apakah kakak senior sekarang cacat? Kakak senior, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Jangan hanya melihat kakak senior terus membuat kesalahan. The film was Benar. translated and narrated Shenli. by M Media. Memang seorang lumpur. Ketua aliansi, Chaos Pearl tadi terus berubah warna. Pasti Shenli yang bermain curang. Dia orang cacat tanpa kultivasi. Dalam waktu sebulan saja, dia benar-benar bisa mencapai bakat tingkat dewa. Sungguh konyol. Baiklah. Luhai Raja Abadi, Shenli juga bisa dianggap sebagai bakat. Dan terlebih lagi dia pernah menjadi muridmu. Kenapa tak biarkan dia lanjut ujian berikutnya? Jika Chaos Pearl benar-benar rusak, maka dia tentu saja tidak bisa melewati ujian. Karena ketua aliansi telah berbicara, maka aku akan memberinya kesempatan lain untuk masuk ke babak kedua. Merebut pedang ilahi. Sekarang sambutlah pedang ilahi Pearless. Pearless. Ini adalah yang legendaris, pedang ilahi Pearless kuno. Sayang sekali Paman Junior tidak ada di sini. Apakah pedang ini menyapaku? Dalam kehidupan lalu, aku hanya tahu. Setelah Paman Junior mengasingkan diri, dia menghadiahkan pedang ilahi Pearless kepada Kunlunsu. Tak disangka dalam kehidupan ini, aku masih ada kesempatan dapat pedang Surgawi ini memiliki total 9 tingkat. Selama bisa melangkah ke tingkat 3 tangga surgawi, tanpa dilukai oleh Pearless, mereka bisa menjadi master baru Pearless. Dan juga dianggap ketua sekte baru dari sekte pala ini. Pearless telah diaktifkan. Siapa yang pertama menantang? Lim Yaozu. Lim Yaozu dari Balai Guntur Terbang telah datang khusus ke sini untuk menantang Pearless. Lim Yaozu dari Balai Guntur Terbang tersingkir. Shenli, jika kau ingin tetap di sekte pala, The film maka was aku akan merebut pedang translated tiada tara and dan narrated mengambil by alih M sekte Media. pala. Saat itu kau tetap adik bela diri juniorku. Jangan berani-beraninya.
murid senior Jiang Jiuchan dari Kunlun Su, telah datang khusus ke sini untuk menantang Fearless. Tingkat ketiga. Kakak senior telah mencapai tingkat ketiga. Dia tidak jatuh. Sekarang dia adalah ketua sekte baru dari Sekte Pala. Pedang ini adalah pedang roh jahat. Jiang Jiuchen dari Kunlun Su tersingkir. Guru, muridmu telah mengecewakanmu. Fearless ini benar-benar terlalu tangguh. Hanya dengan satu serangan pedang, kultivasi Jiang Jiuchan turun 2 alam. Kakak seperguruan, bagaimana kalau nanti aku yang menggantikanmu? Dengan kultivasimu saat ini, kau pasti akan terluka. Senior Lanceng, aku dengar kau adalah murid senior Sekte Pala dengan kultivasi paling mendalam. Jadi setujui persyaratanku. Kakak senior Shenli dari Sekte Pala. Dan kembalikan dia ke Kunlun Su kami. Nanti ketika aku merebut pedang Fearless, aku akan membantumu menjadi ketua Sekte Pala. Bagaimana menurutmu? Kondisi ini cukup bagus. Hanya saja disayangkan, Shenli adalah satu-satunya adik seperguruan dari Sekte Pala kita. Meski harus mati karena pedang Fearless ini, aku tidak bisa meninggalkannya. Lanceng, kau benar-benar tidak masuk akal. Setelah aku menjadi ketua Sekte Pala, aku pasti akan membuat kalian yang tidak berguna ini berlutut di kakiku jika senior Lanceng tidak mau menyerah. Jangan salahkan Bai Lian jika tak berbelas kasihan. Nanti, ketika aku menghunus pedang Fearless, aku akan menyatakan Sekte Pala dibubarkan. Baiklah Bai Lian, berhenti bicara omong kosong dengannya. Pergi. Kunlun Su akan dikerahkan sepenuhnya demi membantumu mendapatkan pedang ilahi Fearless. Ya, Guru. Bai Lian dari Kunlun Su menantang Fearless. Suheng pertama, Suheng kedua, Suheng ketiga. Cepat bantu aku. Adik seperguruan kami datang. Tingkat keempat. The film was translated and narrated by M Media. Langkah kelima. Mengandalkan kekuatan satu orang saja, tak mungkin naik ke tingkat 3 tangga surgawi. Namun hari ini 3 murid besar Kunlun Su bekerja sama untuk membantu Bai Lian, tepatnya untuk merebut Sekte Pala kita. Kita harus bagaimana kakak pertama? Mungkinkah Sekte Pala kita harus benar-benar jatuh ke tangan individu-individu Kunlun Su yang munafik ini? Bai Lian telah melangkah ke tingkat kelima, namun tidak terluka oleh pedang. Sebelum tengah hari, kalau tak ada yang menantang Fearless, aku akan menyatakan ketua sekte baru dari Sekte Pala adalah Bai Lian. Dalam sekali napas aku capai tingkat 5 tangga surgawi. Di dunia kultivasi selain aku, pasti tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sekte Pala mulai sekarang. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan Sekte Pala. Kembali ke Kunlun Su untuk mohon maaf pada guru. Kalau tidak, setelah aku mendapatkan pedang Fearless nanti, aku akan jadikanmu dan kakak-kakak seperguruan barumu menjadi sekelompok orang tak berarti. Kalian akan hidup tanpa guna saat itu. Bai Lian, kau pikir kau siapa? Meskipun aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu merebut Sekte Pala. Tidak. Pedang Fearless terlalu kuat. Itu akan melukai adik seperguruan. Dia tidak bisa terlibat. Cukup Shenli. Kamu bukan anggota Sekte Pala kami. Awalnya kami berlima mengasihanimu. Lalu baru izinkan kau jadi adik seperguruan kami. Jangan jadi pengganggu di sini. Tidak kakak seperguruan. Kakak senior. Kakak. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan bahwa guru tak pernah resmi terima kau jadi murid. Tolong jangan mengaku sebagai murid Sekte Pala lagi. Karena kamu dasarnya tak layak jadi anggota Sekte Pala kami. Keluar. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Baiklah.
Aku terlalu sentimental. Aku pergi. Adik seperguruan. Ini adalah masalah pribadi sekte kami. Jangan libatkan dia. Aku mengerti kakak seperguruan. Tengah hari sudah dekat. Jika tak ada yang menantang Peerless, aku menyatakan bahwa ketua sekte baru dari sekte Pala adalah... Tunggu. Lanceng murid senior sekte Pala bersedia menantang Peerless. Tapi murid ini punya satu permintaan. Jika aku gagal dalam tantangan ini hari ini, dan kehilangan nyawaku di sini, aku minta ketua aliansi maafkan Shenli. Karena dia, pada dasarnya bukan anggota sekte Pala kami. Kakak seperguruan hati-hati. Semakin dekat dengan Peerless, semakin bahaya. Begitu kamu mencapai tingkat ketiga, tidak ada jalan kembali. Kakak seperguruan kembalilah. Kakak senior. Pedang Peerless marah. Lanceng. Bahkan jika kamu naik ke tingkat kelima, kamu tetap tak bisa kalahkan adik seperguruan saya. Meski hari ini aku mati, karena pedang Peerless ini. Aku tidak akan berlutut di hadapanmu Kunlun Su. Seorang murid sekte Pala. Mati demi sekte. Mati tanpa penyesalan. Tingkat keempat. Kakak seperguruan. Aku juga seorang murid sekte Pala. Kita hidup dan mati bersama. Sepertinya pedang Peerless masih memihak kita Kunlun Su. Lancang kau tamat. Tingkat kelima. Kau sama sekali tidak akan bisa naik. Sekte Pala milik adik seperguruan saya. Peerless berada di atas. Lanceng dari sekte Pala bersedia menjadi budak pedang. Hanya memohon untuk naik. Kakak seperguruan cepat kembali. Tingkat kelima. Lanceng kau menggunakan nyawamu untuk naik ke tingkat kelima, lalu kenapa? Adik seperguruan saya menang kompetisi. Dia adalah master sejati pedang Peerless. Mulai sekarang kau adalah budak pedangnya. Tengah hari telah tiba. Meskipun Lanceng kini telah naik ke tingkat kelima, dia tetap kalah. Cepat umumkan. Adik seperguruan saya adalah yang baru, ketua sekte Pala. Saya menyatakan, ketua sekte Pala yang baru adalah... Tunggu. Siapa bilang kakak seniorku kalah? Aku juga anggota sekte Pala. Aku ingin menantang Peerless. Adik seperguruan, jangan pergi. Ini sangat berbahaya. Hati-hati jiwamu bisa tercerai-berai. Kakak seniorku memanggilku adik junior. Kalau begitu aku adalah anggota sekte Pala. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin? Aku berada di tahap pembentukan fondasi aku minum. Pil asal campuran untuk menaiki tangga surgawi. Orang tidak berguna sepertinya. Bagaimana mungkin dia bisa menaiki tangga surgawi semudah itu? Adik junior benar-benar naik 3 lantai sekaligus. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki sekarang? Lalu kenapa? Dia tidak memiliki bantuan dari kakak seperguruannya. Dia hanya bisa berhenti di sini. Meskipun dia naik ke lantai ketiga, lalu kenapa? Dia tak bisa dibandingkan dengan adik seperguruan kami. Dan dia juga tidak bisa menyelamatkan sekte Pala. Adik seperguruan sudah naik ke lantai keempat. Adik seperguruan, kau seharusnya tidak berbalik. Kakak senior. Sebelum datang aku berjanji pada paman junior. Aku akan bantu sekte Pala rebut juara 1. Percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Lantai kelima. Tidak mungkin. Shenli orang tidak berguna itu benar-benar naik ke lantai kelima. Dia pasti curang. Dia sama sekali tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi kenapa? Sekarang jam 12 siang sudah lewat. Aku sudah menang.
kecuali dia bisa melampauiku. Kakak senior, aku akan mengambil pedangnya sekarang. Bukan hanya 5 lantai, lantai ke-6. Lantai ke-7. Lantai ke-8. Tidak mungkin. Adik seperguruan masih terus berjalan. Ini adalah lantai terakhir. Tidak mungkin, aku mengandalkan ketiga kakak seperguruanku untuk mencapai lantai 5. Orang tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa mencapai lantai tertinggi? Atas dasar apa? Sepertinya pedang Peerless sangat menyukaiku. Balian, kau kalah. Tidak mungkin. Pedangnya ada di sini. Apa ini? Peerless adalah artefak ilahi kuno. Ia tidak pernah dengan mudah mengenali seorang master. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah adik junior dari Sekta Pala. Shenli. Bagaimana bisa begitu? Adik junior benar-benar mendapatkan pengakuan dari pedang Peerless. Bagus sekali. Adik seperguruan tidak hanya menang, tetapi juga mendapatkan pedang ilahi Peerless. Shenli, hanya adik seperguruan di sini yang layak mendapatkan senjata ilahi tanpa tanding ini. Bukan orang tidak berguna sepertimu yang bisa ikut campur. Pedang Peerless adalah milikku. Apakah kau bahkan layak memiliki pedang Peerless? Kau, guru, Shenli ini pasti menggunakan cara lain untuk mengambil pedang Peerless. Shenli, pedang Peerless jelas muncul dengan merasakan kekuatan Baiyan. Kau rebut itu saat celah muncul. Serahkan. Penjaga, tangkap makhluk jahat ini untukku. Shenli, kau seharusnya tetap menyerahkan pedang itu. Jangan membuat guru marah lagi. Siapapun itu yang ingin merebut pedangku, datang saja dan ambil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga kakak seperguruan punya kekuatan lumayan, tapi mereka terpental oleh Shenli dengan satu serangan. Shenli, pergi ke neraka untukku. The film was translated and narrated by Tidak mungkin, Media. ini tidak mungkin. Dia pasti menyerap kekuatan dari pedang Peerless. Kalau tidak, orang tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Balian, aku sudah meninggalkan Kunlun Su. Mengapa kau masih menolak melepaskanku? Mengapa kau masih ingin menyakiti Sekta Pala? Bicara. Jika kau tidak bicara hari ini akan menjadi akhirmu. Berhenti. Adik Meskipun aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan menyerahkan pedang Peerless kepada kalian para binatang buas. kau tak akan kembalikan pedangnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Adik junior. Shenli. Paman Junior, aku menang. Sekta Pala masih ada. Aku tahu. Shenli, kau sudah bekerja keras. Aku juga tahu bahwa pedang Peerless sudah terima kau jadi tuannya. Shenli, kau benar-benar tangguh. Immortal Lord Yunyan, tolong menyingkir. Masalah antara saya dan murid jahat ini tidak ada hubungannya denganmu. Lu Raja Abadi. Tahun itu aku sedang dalam pengasingan. Membiarkanmu ambil murid atas namaku. Aku berikan harta spiritual tak terhitung agar kau bisa membawa Shenli pergi. Aku tak sangka Shenli LC di Kunlun Sumu akan menderita begitu banyak ketidakadilan. Apakah kau tahu bahwa dia hanyalah seorang pelayan di Kunlun Sumu? Kau tahu Shenli diperlakukan murid keduamu tidak lebih dari sekadar kantong uang. Kau tahu Shenli diperlakukan murid ketigamu seperti samsak tinju dipukuli babak belur. Lu Raja Abadi. Apakah kau layak atas kepercayaanku? Hutang kita hari ini akan kubereskan denganmu perlahan nanti. Paman Junior, aku tak punya apa-apa untuk mereka. Ayo pergi. Baik. Shenli, mainan kerincingan ini ditempa dari darah meridian jantungku. Aku memberikannya padamu. Aku harap ini bisa menjagamu tetap aman. Paman Junior. Paman Junior. Mengapa Anda masih di sini? Anda sudah menyembuhkanku. Aku baik-baik saja sekarang. Bukan apa-apa. Baguslah kalau begitu.
Mainan kerincingan ini sangat lucu. Apakah ini untukku? Hadiah ucapan selamat. Aku baru tahu hari ini. 10 tahun lalu, kau selamatkan aku di dunia fana. Terima kasih Paman Junior. Yun Yin. Dia hanya menganggapmu sebagai dermawan. Biarkan The saja. film was translated and narrated by M Media. Paman Junior, sepertinya aku semakin menyukai Anda. Paman Junior, Shenli, apakah kau di sana? Aku kakak seperguruanmu. Shenli, apa yang Anda lakukan di sini? ini adalah artefak sihir yang kubuat sendiri. Hadiah ucapan selamat untukmu. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan apapun sekarang. Shenli, jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Kakak bela diri senior ingin menggunakan cermin memori untuk melihat ingatanmu menjadi buta, untuk menempa artefak sihir untukmu. Dia tak tidur 3 hari 3 malam dan hampir terbakar oleh api sejati. Murid tertua Kun Lun Su, secara pribadi menempa artefak sihir, orang lain tak bisa dapat meski berebut. Sayang sekali. Aku tidak peduli. Shenli, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Shenli, semua penderitaan kakak senior demi kamu. Semuanya sia-sia bukan? Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jiang Jiuchen, 10 tahun yang lalu, aku berusia 8 tahun. Saat itu, Anda sibuk menangkap iblis. Aku khawatir Anda akan terluka. Aku membantumu menempa artefak pelindung. Tidak ada yang membantuku menjaga Dharma. Tahukah Anda? Untuk membantumu menempa set artefak pelindung, berapa kali aku terbakar oleh api sejati? Tahukah Anda? Shenli, kakak seperguruan tahu segalanya. Aku tahu segalanya. Tidak, Anda tidak tahu. Jangan berpura-pura menjadi orang benar di sini lagi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jangan datang mencariku lagi. Tahun itu guru menyelamatkan hidupmu. Semua orang di sekte anggapmu keluarga. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Tahun itu, Paman Junior yang menyelamatkanku. Akar spiritualku sudah kukembalikan padamu. Pedang hidupku sudah kukembalikan padamu. Aku tak ada hubungan dengan kalian. Jika itu terjadi lagi, aku lebih baik mati kelaparan. Dan tidak akan kembali kepada kalian semua. Kakak senior. Kakak senior. Tidak. Tolong jangan. Kakak senior, ini adalah sesuatu yang secara pribadi aku sempurnakan untukmu. Sebuah artefak pelindung. Aku harap ini bisa melindungimu. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Shenli, Kakak senior, adik seperguruan memiliki hati yang murni dan baik. Bagaimana kau bisa memfitnahnya begitu saja? Pedang ini adalah pelajaran terakhir kakak senior untukmu. Tolong jangan. Apa yang ingin kau lakukan? Tolong jangan hentikan sekarang. Jiang Jiuchen, hentikan. kakak senior, Anda berani memutuskan tendon di lenganku. Ini harga yang harus kau bayar karena menindas adik. Tolong jangan. Hentikan sekarang. Kakak senior, bangun cepat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak senior. Kakak senior. Bagaimana mungkin aku memperlakukan Shenli seperti itu? Kakak senior, aku akan mencari Shenli. Beku. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakak senior? Adik bela diri junior baru merayakan ulang tahun hari ini. Kun Lun Su benar-benar ramai. Di cermin memori ini, mengapa semuanya adalah ingatan Shenli?
Guru juga sangat baik kepada adik bela diri junior. Sudah lama aku tak melihat guru tersenyum. Para kakak senior berkata, alam fana sangat makmur. Mereka ingin mengajak adik junior bermain. Aku juga sangat ingin pergi, karena sejak aku kecil, aku belum pernah merayakan ulang tahun. Ulang tahunmu di dunia fana adalah festival cap gomen. Jika kita turun sekarang, kita masih bisa tepat waktu untuk melepaskan lampion bunga. Lentera bunga. Ketika aku masih kecil, yang paling aku kagumi adalah yang melepaskan lentera bunga. Sebanyak yang kamu suka, kakak seperguruan kedua akan membelikanmu. Terima kasih kakak seperguruan kedua. Shenli, orang sepertimu yang tidak berguna buat apa diikuti. Mengapa kamu belum kembali berkultivasi? Dulu, apakah aku benar-benar seburuk itu pada Shenli? Kakak senior keduaku sangat kuat. Dia adalah Grandmaster Alkimia terkenal. Banyak orang tidak keberatan menempuh ribuan mil demi membeli eliksir. Aku tidak menyangka kamu akan sangat mengagumiku. Kakak senior keduaku juga seorang pangeran. Kakak senior keduaku suka hal-hal indah. Nanti, jika aku menemukan sesuatu yang indah, harus membawanya sebagai hadiah untuk kakak senior kedua. Aku dengar, kakak senior kedua sedang memurnikan pil. Butuh rumput penenang roh. Aku harus menemukannya dan memberikannya padanya. Rumput penenang roh hanya bisa ditemukan di hutan berkabut. Kekuatan spiritual Shenli lemah. Ya, Akhirnya menemukan rumput penenang roh. Kakak senior kedua pasti akan menyukainya. Kakak senior kedua. Kakak senior kedua, aku temukan rumput penenang roh. sangat kotor. Aku tidak menyangka Shenli melakukan begitu banyak untuk kita. Kitalah yang mengubah Shenli menjadi seperti sekarang. Apalagi yang kulakukan pada Shenli? Kakak senior kedua sedang berkultivasi tertutup. Kebun herbalnya tidak terawat. Pasti sudah penuh gulma lagi. Aku sebaiknya bantu kakak senior kedua merawatnya sebentar. Shenli, Kakak senior kedua. siapa yang mengizinkanmu masuk ke kebun herbalku? Kakak senior kedua aku baru saja. Apa maksudmu hanya? Gulma di kebun herbalku 100 kali lebih berharga daripada nyawamu. Jika aku tahu lagi bahwa kamu masuk ke kebun herbalku tanpa izin, aku akan mengambil nyawamu untuk pupuk herbal spiritualku. Apa kamu dengar? Apa kamu mendengarku? Iya, aku dengar. Sekarang keluar. Jadi kebun herbalku benar-benar dirawat olehnya. Adik seperguruan Bailian bilang dia yang merawatnya, dan aku mempercayainya. Hari ini, teknik pemurnian pil kakak senior kedua berhasil menembus lagi. Kakak senior kedua senang. Aku juga sangat senang. Kakak senior kedua membawa teman ke kebun herbalnya. Semua orang sangat mengagumi kakak senior kedua. Wutian. Siapa itu? Apakah dia juga murid Luohe Raja Abadi? Dia hanya seorang pelayan. Jika aku bisa memulai dari awal, aku lebih baik mati kelaparan daripada mengikuti mereka. Aku bukan manusia. Paman Junior, begitu kau ingin berkultivasi dao tanpa hati, kau harus melihat banyak penderitaan untuk memahami makna sejatinya. Perjalanan ini ke dunia fana memang memberikan banyak hasil. Kalian penjahat tercela. Monster iblis itu Linky. jelas datang untukmu. Aku membantumu membunuh monster iblis itu. Namun kau ingin mencuri barang-barangku. Kebaikan harus dituntaskan jika membantu-bantu sepenuhnya. Apalagi, saudara-saudaraku sudah lama tidak bersenang-senang. Berhenti. Siapa itu? Beraninya kau merusak hal baik tuan muda ini. Mereka yang ingin mengambil nyawamu. Nona muda, apakah kau baik-baik saja?
Aku baik-baik saja. Aku tak menyangka telah menyelamatkan mereka. Mereka membalas kebaikanku dengan permusuhan. Beberapa orang bukan kamu tapi mereka yang harus baik padamu. Aku Linky dari Aliansi Dao Lurus. Bolehkah aku menanyakan namamu? The film Kau was adalah kakak senior translated dari and Aliansi Dao narrated Lurus. by M. Putri dari Media. ketua Aliansi Dao Lurus. Apakah kau tahu siapa aku? Linky. Putih. Putih, apa yang terjadi? Ayah, aku baik-baik saja. Untungnya rekan Dawis ini menyelamatkanku. Shenli, aku mengingatmu. Kompetisi akbar, kamu memenangkan tempat pertama. Murid yang tidak layak ini, memang aku. Sejauh yang kutahu, sampai saat ini, kamu belum mengakui Yunyin sebagai gurumu kan? Sebagai ketua aliansi Dao Lurus. Aku bertanya-tanya, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi gurumu? Hidup tenang. Lembah emosi mutlak. Aku tidak percaya bahwa di antara kita, yang pertama menjadi master lembah, adalah adik junior kita. Tempat ini memang tanah harta karun. Dengan energi spiritual yang melimpah. Ya, tidak buruk. Dua kakak senior, mengapa kalian tidak membantuku menamainya? Mengenai penamaan, aku benar-benar tidak terlalu pandai dalam hal itu, adik junior, karena kau mengolah Dao tanpa hati. Memutus semua emosi dan cinta. Menurutku tempat ini, mengapa tidak disebut lembah emosi mutlak? Baik, Baik, nama yang bagus. jadi mulai sekarang, tempat ini akan disebut lembah emosi mutlak. Mulai sekarang aku adalah master lembah dari lembah emosi mutlak. Bagus. Immortal World Union telah tiba di alam rahasia Gunung Hitam. Paman Junior, The film was translated and alam rahasia Gunung narrated by Hitam M. Media. adalah tanah terlarang dari Aliansi Dao Lurus. Mengapa Paman Junior pergi ke sana? Adik bela diri junior, apa yang terjadi? Kakak bela diri senior, aku ada urusan di luar sebentar. Alam rahasia Gunung Hitam. Apakah Paman Junior benar-benar ada di sini? Keluarlah. Jadi kalian semua, tingkat kultivasi Paman Junior sangat tinggi. Kau pada dasarnya, bukan tandingannya. Jadi jebakan ini ditujukan padaku. Paman juniormu tentu saja baik-baik saja. Yang dalam masalah adalah kau. Kau biasanya di Kunlunsu, menggertak adik-adik bela diri junior, melakukan segala macam perbuatan jahat. Hari ini aku menegakkan keadilan di surga. Aku menindasnya. Kakak seperguruan, bagaimana kalau kita kembali? Kalau tidak, guru akan khawatir. Tidak apa-apa. Ini adalah jimat hidup mati yang dibuat khusus oleh guruku. Cukup lemparkan saja. Segala sesuatu di dalam formasi ini akan berubah menjadi mayat. Ini tidak terlalu bagus. Adik bela diri junior, aku akan membalaskan dendammu sekarang juga. Di mana kakak seperguruan? Kakak bela diri seniormu sudah terkubur di bawah tanah. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan bisa kembali dalam hidup ini. Kakak seperguruan biasanya kepadaku agak berlebihan. Tapi bagi kita untuk melakukan ini, bukankah itu sedikit terlalu banyak? Sama sekali tidak. Adik bela diri junior, kau terlalu baik. Dia berkali-kali ingin mendorongmu ke jalan buntu. Apa yang kita lakukan disebut membalas kejahatan dengan kejahatan. Shenli, kali ini kau pasti tamat. Ayo pergi. Ini buruk. Shenli dalam bahaya. Metode keluarga Li. Sepertinya terakhir kali. Pelajarannya belum cukup. Tapi untungnya Shenli tidak dalam bahaya fana kali ini. Kun. Evasio bumi. Mungkinkah
Aku benar-benar akan kehilangan nyawaku di sini. Akan ada suatu hari, ketika aku ingin di bawah Dao Agung ini, segala sesuatu menjadi setara. Aku mengerti sekarang. Alasan aku terjebak dalam formasi ini adalah karena bagi formasi ini, aku adalah anomali. Jika aku bisa menjadi bagian dari formasi, maka aku bisa keluar. Guntur langit. Shenli akan membuat terobosan lagi. Di mana awan petir ini berkumpul, disitulah Shenli berada. Mungkinkah seseorang menderita? Jangan khawatir. Itu pasti bukan Shenli yang keji itu. Aku bisa jamin. Dia sudah menjadi debu sekarang. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa membuatmu marah lagi. Aneh sekali. Jelas-jelas ada di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Terintegrasi ke dalam formasi. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Hancurkan. Akhirnya sudah keluar. Shenli, Paman Junior, mengapa Paman Junior ada di sini? Siapa yang ingin menjalani kesengsaraan petir hitam ini? Mengapa terlihat begitu tidak menyenangkan? tidakkah kau merasa bahwa kau akan membuat terobosan lagi? Aku baru saja di dalam tanah. Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Ayo, duduklah dan jalani kesengsaraanmu. Aku akan melindungimu selama itu. Ini sudah cukup. Ini hanya kesengsaraan. Kenapa harus menyiapkan formasi sebesar ini? Shenli. Beberapa hal pada akhirnya harus diselesaikan. Kakak Senior Shenli. Xiao Tong, hidupmu baik saat aku tak ada. Apakah ada yang mengganggumu? Kakak Senior, kemana kau pergi? Aku sangat merindukan Kakak Senior. Para Kakak Senior kemari moodnya baik. Mereka memberiku sepotong kue osmanthus. Aku menyimpannya untuk Kakak Senior. Xiao Tong, aku sekarang punya gunung sendiri. Apakah kau mau datang ke tempatku? Kalau begitu aku bisa tetap berada di sisi Kakak Senior Shenli selamanya. Tentu saja. Lagi pula, akan ada kue osmanthus tanpa henti untuk dimakan. Aku ingin terus bersama Kakak Senior Shenli. Baiklah, kalau begitu kau berdiri di sampingku nanti. Ikuti aku. Tapi Kakak Senior Baiyan membuatku menyapu daun. Aku belum selesai menyapu. Lihat baik-baik. Kakak Senior Shenli sangat kuat. Shenli. Shenli, apa yang kau lakukan? Apakah namaku untuk dipanggil sembarangan? Penguasa abadi Shenli. Tidak buruk. Yang mulia suka penampilanmu seperti ini. Kau tidak menyukaiku. Namun kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Penguasa abadi Shenli menghinaku seperti ini. Apakah ini hati penguasa abadi? Yang mulia ini mengolah dao tanpa hati. Tentu saja hatiku tidak bisa terbuka. Adapun kau, daripada berdebat denganku di sini, pikirkan baik-baik cara melindungi dirimu. Kau berada di Kunlun Su. Semua yang kau lakukan padaku akan kukembalikan padamu sedikit demi sedikit. Kau berani. Shenli, kamu sangat mencolok. Apakah kamu di Kunlun Suku untuk memamerkan kekuatanmu? Hei, dukunganmu sudah tiba. Sekarang saatnya bagimu untuk bermain korban dan mencari simpati. Guru, ini semua salahku. Ini karena aku tidak mengerti dengan jelas status penguasa abadi Shenli yang membuat kakak senior tidak senang.
Wajar saja kakak senior menghukumku. Bai Lian adalah orang dari Kunlun suku. Bahkan jika kamu adalah ketua lembah emosi mutlak, itu bukan tempatmu untuk menceramahinya. Kalau aku bilang tak cuma ingin menceramahnya, tetapi aku juga ingin mengambil nyawanya. Baiklah murid durhaka. Sekarang pun kau belum tahu bertobat. Kalau begitu yang mulia ini akan mengambil nyawamu, bertindak atas nama surga. Luo Raja Abadi, apakah kau masih berpikir yang mulia ini? Masih Shen Li yang dulu di Kunlun Su, yang hanya tahu cara patuh. Aku akan menyelesaikan hutang Bai Lian. Dan aku juga akan menyelesaikan hutangmu. Apa artinya ini? Bai Lian, kau berkali-kali berencana menyakitiku. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Guru, Murid durhaka melukai sesama murid. Mengolah jalur jahat. Hari ini yang mulia ini akan menghancurkanmu. guru, Berhenti. Shen Li, apa yang kau lakukan? tidakkah kau ingin tahu mengapa kultivasiku telah berkembang begitu cepat? Itu tidak lebih dari seni iblis jahat. Cepat atau lambat kamu akan menderita akibatnya. Ini semua berkatmu Luo Raja Abadi. Kau membawaku kembali, lalu meninggalkanku di gunung, tanpa peduli sedikit pun, membiarkan mereka menggangguku, dan mempermalukanku, menindasku. Hanya dengan sedikit pengalaman itu, pemahamanku tentang Dao tanpa hati, jauh lebih cepat daripada yang lain. Jangan bicara manis di sini. Lihatlah murid-muridmu ini. Mereka sangat menghormatimu. Berpikir kau adalah orang yang jujur. Luo Raja Abadi yang agung. Tapi kenyataannya kau hanyalah orang yang egois. Seorang bajingan yang rusak moralnya. Ya, apa yang kamu alami di Kunlun Su? Aku sudah tahu. Jadi apa? Ada puluhan ribu orang di dunia ini. Haruskah setiap orang mengkhawatirkan mereka? Jika begitu, bagaimana kultivasiku bisa maju? Bagaimana caraku menyelamatkan semua makhluk? Oh tolonglah, apa yang kau katakan benar-benar konyol. Kamu, Kau acuh tak acuh padaku itu satu hal, tapi kau bahkan membawa kembali murid lain, membiarkannya menindas dan menggangguku. Bai Lian jauh lebih unggul darimu. Memang, aku memang bukan tandingan Bai Lian. Karena aku hanyalah seorang pengemis. Sementara Bai Lian dia adalah putrimu yang hilang dari alam fana. Shen Li, kamu. Apa? Jangan bicara omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong? Orang ini, apakah kau benar-benar mengenalnya? Bahkan jika dia menjadi abu, aku akan tetap melihatnya. Dialah yang menipu nona mudaku, meninggalkan istri dan anaknya, dan kemudian pergi untuk selamanya. Apa yang terjadi selanjutnya, Tuan Tua? 20 tahun yang lalu, nona mudaku dan aku pergi keluar. Di jalan kami bertemu bandit kuno. Kemunculannya menyelamatkan kami. Dia masih belum paham dunia luar, dan mengira dia adalah pahlawan besar. Pada The kenyataannya, film was dia hanyalah orang yang translated tercela. and narrated by M Media. Tuan Tua silakan, lanjutkan. Kemudian, dia sering bertemu dengan nona mudaku. Nona mudaku berpikir dia telah menemukan cinta takdirnya, lalu memberitahu keluarganya bahwa dia ingin menikah dengannya. Jadi seperti yang kau katakan, pernikahan ini mungkin tidak terjadikan. Tuanku tidak setuju. Dalam kemarahan nona mudaku, kawin lari dengan pria ini. Kemudian mereka berdua bersama siang dan malam. Nona muda hamil. Saat dia melahirkan, segalanya jadi rumit. Dia pergi. Aku melihatnya pergi sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan kemudian, nona muda meninggal selama persalinan sulit. Cuma meninggalkan bayi perempuan. Aku tidak bisa membesarkan anak itu. Akhirnya aku bawa dia ke panti asuhan. Gadis itu diberkati. Gadis itu diadopsi oleh seorang kultivator abadi. Dikatakan bahwa untuk menjadi abadi, Apakah gadis itu terlihat seperti ini? ya, itu benar. Mengapa kau memiliki lukisan nona mudaku? Cukup. Bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Ngomong-ngomong ini, cukup kebetulan. Progres kultivasiku terhenti. Pertama aku berniat kultivasi di dunia fana, tanpa diduga aku tidak sengaja menemukan masalah ini. Waktu berlalu. Dia sudah lama meninggal.
Bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Sekarang bagaimana? Apakah kau ingin menyangkalnya? Takut orang lain akan tahu. Luohe Raja Abadi mulia bagai bulan terang dan angin sejuk. Sebenarnya adalah seorang bajingan yang meninggalkan istri dan anaknya. Guru, apakah semua yang dikatakan Xianli itu benar? Aku kembali mencarinya. Hanya saja takdir mempermainkanku. Dia sudah meninggal. Siasat. Tidak. Aku memperlakukannya dengan sangat baik. Aku memanjakannya dalam segala hal. Begitu kau memasuki sekte, kau menyimpan niat buruk terhadapku. Hanya karena kau dan aku sama-sama murid di gunung. Apakah kau berpikir bahwa dengan mendorongku ke dalam lumpur, dia akan lebih menghargaimu? Namun, dia hanya berdiri dan menonton pertunjukan. Sangat puas diri. Balian. Jika kau tahu ini lebih awal, apakah kau akan menyesali apa yang kau lakukan padaku saat itu? Mustahil. Ini tidak mungkin. Luohe Raja Abadi selalu memberitahuku, aku hanya mengolah jalur jahat dan cara-cara keji. Tapi dia tidak tahu bahwa dia yang mengolah jalur kasih sayang sebenarnya lebih tidak berperasaan dariku, yang mengolah dao tanpa hati. Guru, apakah semua yang dikatakan Xianli itu benar? Kakak senior, kau masih seperti sebelumnya, naif dan mudah ditipu. Xianli, jangan bicara omong kosong. Sebab kami tak baik padamu. Kamu mengarang cerita-cerita ini untuk menipu kami kan? Tujuanmu adalah membuat guru benar-benar dipermalukan. Ya ampun, Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? kau selalu tidak punya otak. Tanpa diduga, pada saat hidup dan mati ini, kau masih begitu bodoh. Momen hidup dan mati apa? Xianli, Kau masih mencoba untuk melindungi reputasinya. Sementara dia mencari cara membungkam kalian. itu benar. Hanya mereka yang sudah tiada yang bisa menyimpan rahasia. Jika kamu sudah tahu, kalau begitu pergilah ke surga. Guru, tolong bangun. Ini kami. Guru telah jatuh ke penyimpangan Qi. Apapun yang kita katakan, sekarang dia tidak akan mendengar. Hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi dari sini. Beraninya kau mencuri cermin memori. Kalian semua pergilah ke surga. Xianli, Paman Junior tolong lepaskan cepat. Ini adalah cermin memori. Ini akan memutar ulang kenangan yang paling tak terlupakan bagi orang di cermin, menjebak mereka di dalamnya selamanya. Orang-orang dari aliansi Duo Lurus akan segera tahu tentang ini. Baiyan, ayo pergi. Ya. Paman Junior, aku telah melibatkanmu lagi. cermin memori ini adalah artefak sihir tingkat atas. Ini bisa melacak kehidupan masa lalu dan sekarang. Yang masuk hanya yang kultivasinya rendah, akan terjebak dalam ilusi kehidupan masa lalu dan sekarang ini, dan tidak bisa melarikan diri. Pesan suara dari ketua aliansi sampai padaku. Ada yang mencuri cermin memori. Tidak disangka, ternyata itu adalah Luohe Raja Abadi. Jadi begitu. Melihat penampilanmu, kau pasti sudah menemukan solusinya. Aku punya beberapa ide. Ini, para murid menjadi pengorbanan. Jika cermin memori tak bisa dipecahkan, maka mereka akan selamanya hanya bisa hidup dalam ilusi kehidupan masa lalu dan sekarang. Jadi kita harus berpikir dengan hati-hati. Bagaimana cara memecahkan cermin ini? Mengapa aku di sini? Xianli, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diriku? Kakak bela diri senior, mengapa kau di sini? Mengapa aku menjadi seperti ini? Itu hanya pertandingan tanding. Kau berani bersikap kejam padanya. Xianli, kau benar-benar jahat. Aku tidak. Aku hanya bertanding biasa dengan adik junior. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak memukulnya keras. Jika kau tidak bertobat, pergi ke alam refleksi untuk menebus dosa. Hanya jika kau mengakui kesalahanmu, kau akan diizinkan pergi.
Alam refleksi. Ada apa ini? Kakak bela diri kedua. Kakak bela diri tidak sengaja merusak taman obat ini. Apa yang kau lakukan? Ini adalah racun yang secara pribadi ku buat. Pil patah hati. Pada hari bulan purnama dia merasakan sakit. Jangan. Konsekuensi dari perbuatanmu menindas adik. Ayo pergi. Bukan aku. Aku tidak akan seperti itu. Aku tidak akan memperlakukan Shenli seperti itu. Percayalah padaku. Aku benar-benar The tidak. film was translated Diam. and narrated Mulai hari by ini dan M. Media. seterusnya, gurumu akan melumpuhkan semua kultivasimu. Kunyunsu tidak memiliki murid sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, ikatan guru murid antara kau dan aku benar-benar terputus. Keluar. Shenli. Shenli bangun. Jangan. Waktu berbalik. Kau akhirnya melihat kehidupan masa lalumu. Paman Junior. Benarkah? Benarkah Paman bela diri menyelamatkanku dulu? Shenli. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Apa-apaan ini soal masa lalu dan sekarang? Aku tahu itu Paman bela diri. Itu Paman bela diri. Hai. Baiklah. Mereka akan segera bangun. Kakak seperguruan. Immortal Lord Union. Apa sebenarnya yang kalian semua alami? Kenapa kau begitu terkejut? Tidak ada apa-apa. Hanya mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Apa yang terjadi di cermin memori? Semuanya nyata. Apa yang kalian semua lihat adalah semua hal yang kalian lakukan sebelumnya. Apal. Kalau begitu, jadi apa yang kami lakukan pada Shenli? Apa yang kau lakukan padaku? Mencabut akar spiritual dan melumpuhkan tubuh. Atau secara pribadi mengambil nyawaku. Kakak seperguruan. Baiklah, mari kita keluar dulu lalu bicara. Sepertinya Lu He ini sudah lama membawa murid itu dan melarikan diri. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Aku lepaskan kakak seperguruan di sini sekarang. Lalu kita akan bicara lebih lanjut. Adapun mereka bertiga, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Baiklah. Shenli, aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu sebelumnya aku akan memperlakukanmu seperti itu. Shenli, ini semua salah kakak seperguruan kedua. Bisakah kau memaafkanku? Aku menjijikan. Aku bajingan. Shenli, bisakah kau melupakan dendam pada kakak ketiga? Kalian semua melakukan ini. Apakah untuk mengurangi rasa malu di hati kalian? Maukah kalian aku ampuni nyawa? Shenli, selama kau bisa memaafkan kami, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Apakah itu juga termasuk nyawa kalian? Ya, Potong tangan kiri kalian. Perselisihan di antara kita akan sepenuhnya terhapus. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi dari sini. aku akan turun ke alam fana, mengumpulkan pahala untukmu. Sesuai keinginanmu. Kau masih terlalu berhati lembut. Paman Junior, aku ingin pergi mencari Lu Wei. Aku akan ikut denganmu. Baiklah. Mereka berani memecahkan cermin memori lagi. Apakah mereka akan menyusul? Ayo pergi. Kemana Lu Wei Raja Abadi akan pergi? Aku tidak menyangka kau secepat ini. Kau sudah menyusul. Aku juga tidak menyangka Lu Wei Raja Abadi hanya tahu memakai cara buruk seperti itu. Kau pikir dengan mengolah doa tanpa hati dan memiliki Immortal Lord Yun Yin yang mendukungmu, kau bisa melawan yang mulia ini. Kau akan tahu jika kau mencoba.
Apakah kau seorang kultivator transformasi jiwa? Itu tentu saja berkat. Kamu luwah raja abadi. Kau menyiksaku dengan banyak skema. Baru kemudian, aku bisa membangun hati Daoku. Dan menjadi kultivator transformasi jiwa untuk membalas dendam padamu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Aku telah menunjukkan kebaikan padamu. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Kau tidak bisa mengambil nyawaku. Tentu saja aku tidak akan mengambil nyawamu. Kehilangan nyawamu terlalu mudah. Aku ingin kau hidup. Secara sadar merasakan rasa sakit. Apa yang ingin kau lakukan? Pedang ini adalah untukmu yang telah melukai hidupku. Pedang ini balas dendam atas perlakuan kejammu. Pedang terakhir, kepadamu yang merusak akar spiritualku. Dengan ini, dendam kita sudah terbalaskan. Shenli, jika kau tidak mengambil nyawaku hari ini, di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Selanjutnya giliranmu. Shenli, kau dan Immortal Lord Yunin bersekongkol. Kau menyuruhnya mengikatku. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya kemampuan, lepaskan aku. Mari kita bertarung dengan benar. Balian, hari ini aku akan membuatmu kalah sepenuhnya. Shenli, hati-hati. Belian, terimalah nasibmu. Kultivasimu terlalu rendah. Kau sama sekali tidak pantas menjadi lawanku. Aku, Bailian, tidak akan pernah menerima takdir. Adik seperguruan, Jika kalian menyerahkan diri di sini, maka jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Bailian jangan. Paman Junior, apa ini? Bagaimana bisa kekuatan Balian meningkat begitu banyak? Ini adalah seni gelap yang menyerap kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Hai. Jika mantra ini dihentikan sekarang, mereka bertiga akan kehilangan nyawa. Aku tidak lagi memiliki kultivasi apapun. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Bailian, kembalikan kultivasiku. Shenli, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Paman Junior, ini adalah kebencianku sendiri. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kau harus benar-benar hati-hati. Sandiwara hebat tentang ayah dan anak berbakti. Kau berani. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu karena kultivasimu tidak cukup. Karena tidak bisa mengalahkan Shenli yang membuatnya menyudutkanku seperti ini. Aku ayahmu. Jadi kenapa? Kaulah yang meninggalkanku. Kau yang melahirkanku. Dan kemudian meninggalkanku lagi. Dan sekarang kau sangat menginginkanku kembali. Apa? Kau meninggalkan istri dan putrimu. Masih ingin aku rawat saat kau tua. Aku ayahmu. Jadi kau mencariku. Tidak malu menonton aku lawan Shenli. Sementara kau sendiri tetap di atas segalanya. Menganugerahiku sesuatu. Apa kau ingin aku memaafkanmu? Akan ku beritahu. Tidak akan pernah. Aku sudah mati. Saat ibuku meninggal, aku juga mati. Aku membimbingmu dalam kultivasi. Dan memberimu teknik kultivasi. Aku melahirkanmu. Aku tidak bersalah. Kau melahirkanku, tapi kau tidak membesarku. Sekarang kau juga harus membayar harganya. Apa? Nyawamu.
Seperti yang diharapkan dari Luohe Raja Abadi, kultivasi ini aku bertanya-tanya, seberapa jauh lebih kuat dari ketiga orang ini? Bahlian kau mempraktikkan seni gelap, menyerap kultivasi orang lain, melukai sesama murid, membantai sesepuh. Hari ini yang mulia ini akan bertindak atas nama surga. Tiada tanding. Hari ini ikuti aku untuk membasmi iblis. Kalian semua mengaku dari jalan yang benar. Mengambil nyawamu aku adalah jalan yang benar. Hanya ketika aku menjadi cukup kuat, aku tidak akan diganggu olehmu. Segala hal tetap hukum gaib, hormati surga, ikuti bumi. Semua tubuh spiritual kembali ke posisi mereka. Kultivasiku memudar. Aku hanya mengambil kembali apa yang kau curi dan mengembalikannya kepada mereka. Semuanya orang yang melukai kalian. Kalian pasti tahu siapa itu. Hari ini yang mulia ini akan memulihkan keadilan untuk kalian. Untuk keluhan carilah balas dendam. Untuk permusuhan carilah pembalasan. Terima kasih banyak Raja Abadi. The film was translated Aku kalah. and narrated by M. Aku kalah lagi, kenapa? Kenapa selalu aku yang kalah setiap kali? Kau sendiri yang menyebabkannya. Tidak. Bukan aku. Ini ketidakadilan Dao langit ini. Kita berdua mengolah Dao tanpa hati. Aku bunuh ayah agar raih Dao. Kenapa kalah dari orang yang tak berguna? Karena pada dasarnya, kau tidak tahu apa itu Dao tanpa hati. Kau memang sombong. Kau tidak pernah menderita sedikit pun. Kau bangkit dari dasar jurang sendirian. Tetapi ketika di puncak kau meremehkan orang lain. Meskipun kau memiliki bakat bawaan yang hebat, tetap mengandalkan praktik sesat. Untuk memajukan kultivasimu, praktik sesat. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Satu persatu mereka gagal kalahkan aku. Mereka pantas dimakan olehku. Aku keras kepala dalam delusi. Yang keras kepala dalam delusi. Jelas-jelas kalian semua. Kalian semua satu persatu percaya pada doktrin-doktrin tak masuk akal itu. Namun kau menutup mata terhadap ketidakadilan dunia fana ini. Saat aku mengembara di jalanan, di mana kau? Saat aku mengemis dan ditendang-tendang, di mana kau saat itu? Nyawa manusia dianggap tak berarti oleh pejabat. Kalian para kultivator menganggap mereka seperti semut. Aku Bailian hanya mengambil nyawa beberapa orang itu saja. Sudah jadi sasaran kalian di mana-mana. Mungkinkah hidupku bahkan lebih tidak berharga dari mereka? Adik seperguruan, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Guru yang menjemputmu dari kaki gunung, makan pakai tinggal dan jalan. Tidak ada yang tidak diatur dengan baik. Apakah itu masih belum cukup? Diam kau. Apa yang kau tahu? Apa kau pikir dia melakukan itu untukku? Dia melakukan itu hanya karena sedikit penyesalannya itu saja. Bagaimanapun juga, guru telah memberimu banyak kasih sayang. Dia bahkan menyerahkan Kunlunsu kepadamu. Bagimu untuk menjadi seperti ini sungguh jahat. Kalian semua tidak berhak mengkritikku. Bukankah kalian semua sama saja? Apa yang kau bicarakan? Kalian semua tidak bisa mengalahkan Shen Li. Kalian langsung incar aku di mana-mana. Akulah yang menyakiti Luo Hei. Maksudmu kau memperlakukan Shen Li dengan baik? Apa yang kau katakan? Kalian semua cinta dan lindungi Shen Li, namun terprovokasi oleh beberapa kata dariku. Kalian sudah mulai meragukannya. Kalian semua harus bertanya pada diri sendiri. Aku sungguh tidak tahu Shen Li di Kunlunsu ini. Hari-hari seperti apa yang dia jalani. Kalian menindasnya, menargetkannya, mempermalukannya. Sekarang semua kesalahan ditimpakan padaku. Apa kamu bicara padaku seperti itu? Tidakkah kau merasa konyol? Meskipun kami memiliki banyak kesalahan, kau seharusnya tidak. Baiyan, kasih sayang sejati yang pernah kami miliki untukmu benar-benar diberikan kepada anjing. Kau benar-benar wanita berhati serigala. Memarahiku, marahmu bukti kau bersalah. Sekelompok orang tak berguna. Shen Li, biar ku beritahu aku tidak kalah darimu. Aku kalah oleh ketidakadilan Dao ini. Jelas aku adalah putri kesayangan surga. Mengapa kau dijemput oleh Luo Hei untuk bisa tinggal di sini bersama mereka bertiga, berkultivasi di Kunlunsu? Sekarang bahkan paman junior menyukaimu. Bahkan Deo tanpa hati menyukaimu. Bukan berarti Deo tanpa hati memihakku, tetapi kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak tahu apa Deo tanpa hati yang sejati itu. Kau bicara omong kosong. Aku membuktikan Dao dengan nyawa ayahku. Jika surga tahu
Dia akan melihat aku yang dipilih untuk Dao tanpa hati. Namun Dao tanpa hati tidak pernah tentang memutuskan emosi dan cinta. Apa yang kau katakan? Dao agung itu tanpa emosi. Itulah sebabnya ia melahirkan langit dan bumi dan memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu itu setara. Baru kemudian mereka bisa ada di dunia ini. Kau menuntut dukungan dari Dao surgawi, merampas kultivasi orang lain untuk dirimu. Kau jelas-jelas mengkultivasi Dao keinginan. Bagaimana itu bisa disebut Dao tanpa hati? Segala sesuatu itu adil. Di mana keadilan dalam segala sesuatu? Mengapa dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Akulah yang mengembara di jalanan dan ganggang. Mengapa akulah yang dijual berkali-kali? Orang ini tetap aku walau ibu mati dan ayah dingin. Kalian semua bersinar dan cerah. Mengapa hanya aku yang menderita? Kau ditemukan oleh Luohe dan dibesarkan di gunung. Ada sesepuh yang mencintai dan melindungimu. Bagaimana itu bisa dianggap penderitaan? Banyak orang di dunia menderita lebih darimu. Jadi, apakah orang itu boleh melukaimu? Jika seseorang hanya bisa menoleransi penderitaannya sendiri, maka orang itu ditakdirkan tidak akan melangkah jauh, tidak bisa pergi jauh. Kalau begitu aku tidak akan pergi lagi. Jika Dao dunia ini tidak adil padaku, maka aku akan menghancurkan Dao duniawi ini. Apa yang dia rencanakan? Ini gawat. Dia ingin meledakkan diri. Meledakkan diri. Bai Lian sendiri memiliki kultivasi inti emas. Apa istimewanya meledakkan diri? Tapi dia baru saja menelan seluruh kekuatan Luohe. Ditambah kekuatan 3 orang itu. Jika dia meledakkan diri maka, aku takut langit dan bumi akan bergetar. The film was translated and narrated by M Media. Lari. Lari cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rencana saat ini. Untuk hentikan dia meledak. Hentikan dia. Aku mengerti. Apa? Selama kabut hitam ini, semuanya dimasukkan ke dalam tubuh Balian. Itu bisa menghentikannya. Aku pergi sekarang. Hai, ini terlalu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Dharma dan Dao kembali ke asalnya, karma terbalaskan. Balian, apakah kau tahu apa akibat perbuatan ini di alam fana? Dampak seperti apa yang akan ditimbulkannya? Di mana kultivasiku? Kultivasiku. Mengapa semua kultivasiku hilang? Aku. Kultivasiku. Energi spiritualku. Tulang abadiku semuanya hilang. Pedang ini menyerangmu karena nyawaku diambil di masa lalu. Pedang ini karena melukai 3 kakakku aku menyerangmu, yang kini tak punya lagi kultivasi. Pedang ini menyerangmu karena kau bunuh ayahmu. Pedang ini menyerangmu demi keuntungan pribadimu, menyebabkan kekacauan di alam fana, dan meremehkan nyawa. Kau jalang sialan. Kau lumpuhkan semua meridianku. Aku akan mengirimmu turun ke alam fana. Rasakan saat tak punya kultivasi. Tidak ada guru. Tidak ada sesama murid. Dan diintimidasi oleh orang lain. Aku lebih baik mati. Aku telah menempatkan batasan padamu. Kau tidak akan mati sebelum 100 tahun. Jalani saja hidup yang lebih buruk dari kematian. Tidak, ambil nyawaku. Ambil nyawaku sekarang. Kau jatuhkan Jiu Chen ke alam fana. Sekarang kau juga akan hidup di alam fana. Tidak, kakak senior. Kakak senior, aku salah kakak senior. Kakak senior.